Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, mungkin Bunda pernah merasakan apa yang dirasakan oleh klien saya ini. Jadi, suami beliau ini selingkuh dengan wanita teman kerjanya, yang mana sejak si suami ini selingkuh, perangainya itu berubah banget, Bun. Ya, dari yang tadinya penuh tanggung jawab, care sama keluarga, royal, suka ngasih uang lebih ke anak istri, itu berubah jadi sosok yang cuek, nggak peduli masa bodoh dan perhitungan soal nafkah. Kalau Bunda pernah ada di posisi semacam ini, saya yakin Bunda juga bisa merasakan gimana rasa sakit hati dan kecewanya klien saya ini. Dan sejak suaminya kepincut dan lengket sama wanita lain, beliau juga lebih sensitif, Bun. Merasa minder, insecure, sering uring-uringan, dan sulit mengendalikan diri. Ya, tentu ini adalah hal yang wajar buat seorang istri yang dikhianati suaminya. Karena kondisi rumah tangga ini boleh dibilang parah ya, Bun, dan berat, maka beliau memutuskan untuk mengikuti bimbingan saya. Nah, sebagai informasi, beliau di sini awalnya menemukan konten saya di Instagram, ya, kemudian mencari video saya di YouTube. Persis seperti yang mungkin Bunda lakukan. Setelah nonton beberapa video saya, beliau memutuskan untuk mengikuti bimbingan dengan saya. Nah, waktu itu saya berikan beliau beberapa arahan, baik secara usaha lahir maupun ikhtiar spiritual. Nah, untuk lahiriahnya, saya minta beliau untuk menahan lidah dan menahan ucapan, terutama ketika sedang emosi melihat kelakuan suaminya. Kenapa? Ya, saya melihat bahwa suaminya ini tipe koleris, tipe yang dominan dengan ego yang tinggi. Ya, dia tidak mempan untuk diceramahi, gak mau diatur-atur, dan gak mau kalah. Jadi apapun yang dikatakan oleh istri itu gak akan didengar sama si suami. Nah, karena itu daripada ucapan beliau ini jadi sia-sia, maka saya minta beliau untuk menahan lidah, ya, untuk sementara waktu dan memperbanyak tindakan pelayanan. Kebetulan si suami ini bahasa kasihnya itu tindakan pelayanan, Bun. Dan biasanya suami tipe ini itu menuntut ketaatan dari istri. Ya, makanya sesakit dan seberat apapun rasanya, saya minta beliau untuk fokus memperbanyak tindakan pelayanan ke suami. Ya, saya paham. Untuk melakukan usaha lahiriah ini tentu saja nggak mudah, terutama dalam kondisi yang tersakiti. Nah, karena itulah beliau tidak hanya saya berikan saran lahiriah saja, tapi juga beberapa amalan untuk meringankan dan memudahkan ikhtiar beliau. Yang pertama, saya berikan beliau ijazah zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman yang sudah saya tirakati, dan saya doakan terlebih dulu untuk beliau gunakan untuk memperbanyak zikir mengingat Allah. Semakin banyak beliau berzikir, beliau akan lebih tenang, lebih tentram, dan lebih bisa mengendalikan emosi. Dan insya Allah dengan auranya yang lebih bersih ini, harapannya beliau itu bisa meluluhkan hati suaminya. Nah, yang kedua, amalan yang saya berikan pada beliau yaitu memperbaiki sholat. Nah, ini mungkin dari tadi Bunda sudah nunggu-nunggu nih. Wah, ini sholat yang kayak gimana sih yang bisa bikin suami klien saya ini taubat selingkuh? Baik, buat para sahabat Bunda yang nunggu-nunggu, oke, ini jawabannya, Bun. Amalan sholat yang saya anjurkan pada klien saya di sini adalah menegakkan sholat fardu di awal waktu, tepat setelah azan berkumandang, ditambah dengan 2 sholat sunnah, yaitu sholat hajat dan tahajud. Nah, di balik anjuran sholat ini sebenarnya ada satu keyakinan, Bun, dan pola pikir yang ingin saya tanamkan pada klien saya, yaitu apapun masalahnya, menghadap Allah adalah solusinya. Setelah beliau terbiasa memperbaiki sholatnya, beliau mulai bisa melepaskan diri dari keterikatan pada suami. Secara mental, ya, beliau di sini lebih tangguh. Dan secara batin, beliau tidak lagi terlalu bucin sama suami. Nah, ini mungkin Bunda bertanya nih, Bun, saya itu juga udah sholat, tapi kok hasilnya sama aja ya? Oke, saya jelaskan bedanya, Bun. Mungkin biasanya kita sholat hanya asal sholat aja, yang penting udah bergerak sesuai aturan fikih.
ada rukuknya, ada sujudnya, ya, tahiyatnya dan sebagainya. Tapi secara mental, secara hati, kita masih terikat sama perselingkuhan suami. Di kasus klien saya ini, saya tidak hanya mengajarkan beliau untuk sholat secara lahir, tapi juga sholat secara mental. Bayangkan ya, sebelum azan berkumandang, hati sama pikiran beliau itu sudah ingat waktu sholat. Lalu beliau sholat nih, ya, dari sholat sunnah qobliyah, ya, fardu, sampai sholat ba'diyah. Nah, ini efeknya apa? Ya, sebagian besar waktu beliau yang tadinya dipakai untuk kepikiran nih perselingkuhan suami, nah ini sekarang sudah beralih ke rutinitas sholat yang beliau coba menikmatinya. Nah, begitu beliau sudah merasakan nikmatnya ibadah, wah, itu semua ujian hidup, Bun, ya, ujian rumah tangga, mau suami selingkuh, mau suami di sini mesra-mesraan sama pelakor, udah nggak kerasa sakit di hati beliau. Bahkan nih, beliau yang sebelumnya sering sakit hati ya, dan uring-uringan tiap lihat suaminya itu teleponan dengan selingkuhannya. Nah, sekarang nih cukup menarik nafas, beristighfar, tapi hatinya tetap tenang dan nggak ada sakit-sakitnya. Nah, ini artinya secara ruhani batin beliau ini sudah melakukan mi'raj, ya, sudah melakukan perjalanan naik ke langit untuk bertemu dengan Allah. Yaitulah yang membuat ujian beliau ini gak terasa berat, Bun. Kok bisa? Ya, karena yang ada di hati beliau setiap hari saat menjalani riyadhah ini adalah sholatnya kapan ya? Kok gak azan-azan sih? Bentar lagi azan nih, siap-siap sampai seperti itu, Bun. Nah, siapapun Bunda yang bisa menjalankan riyadhah ini secara lahir batin, setidaknya ya sampai 21 hari berturut-turut tanpa putus, ya, diimbangi dengan memperbanyak zikir dan mengingat Allah, insya Allah, Bun, akan merasakan manisnya iman. Dan di titik inilah aura Bunda akan bersinar atas izin Allah. Dan insya Allah doa Bunda akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah seperti yang terjadi pada klien saya ini. Di 2 minggu pertama, beliau tidak langsung memanjatkan doa agar suaminya sadar, tapi beliau di sini fokus melakukan kewajibannya sebagai istri sambil memperbanyak zikir menggunakan tasbih karamah ar-Rahman. Nah, baru nih di minggu yang ketiga, beliau mulai berdoa, minta sama Allah agar suaminya diberikan hidayah. Dan benar ternyata, Bun, Allah memang tidak pernah mengingkari janjinya. Suami beliau di sini benar-benar berhenti selingkuh. Kok bisa? Iya, ternyata Allah itu bikin si pelakor ini selingkuh dengan laki-laki lain yang juga teman kerja mereka, sehingga suami klien saya ini patah hati. Nah, di momen ketika si suami di sini patah hati, klien saya masih istiqomah dengan riyadhahnya, ya, dengan pelayanannya. Bahkan lagi menikmati momen kedekatannya sama Allah. Masya Allah. Aduh, saya sampai merinding kalau ingat cerita ini, Bun. Pengalaman klien saya ini membuat saya teringat sama hadis qudsi yang berbunyi, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Nah, jika sahabat Bunda yang nonton video ini ingin mendapatkan bimbingan riyadhah, memperbaiki rumah tangganya dengan tirakat yang saya berikan pada klien saya tadi, insya Allah, Bun, saya siap membimbing. Silahkan Bunda bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.